lihat. Ada sih. Oh, udah. Shopee. Tepuk tangan dulu buat Pak Tata. Oke. Kita mulai kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai kembali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kopi breaknya? Oke. Sepertinya saya melihat bapak-bapak ibu-ibu yang jadi tidak ada sekarang. Media. Apa ya? Oke. Mengaktifkan putar-putar. Oke. Nah, tuaga kompak. Tuaga sip. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah berbicara tentang akhlak dan kita akan lebih jauh lagi. Kita akan melihat sebenarnya sumber akhlak yang baik itu apa sih dan sumber akhlak yang buruk itu seperti apa. Bahkan lebih jauh lagi, kenapa kadang-kadang kita antara melakukan dan yang kita inginkan beda. Kita tahu harus melakukan itu tapi tidak melakukan dan sebagainya. Nah, itu apa sih jarak antara tahu dan melakukan? Ini bisa menjawab itu semua. Nah, lebih jauh lagi sebenarnya Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lebih keren lagi, yaitu coba simak berikut ini. Ada artis-artis. Nah, ya ini saya kan lihat fotonya terus terdulu, bukan itu aurat ya. Jadi saya gitu-gituin ya. Ya, saya baru kepikiran juga ya. Pokoknya ya begitu lah. Nah, minimal yang di sini tidak terkena dosanya ya. Nah, artis-artis ini mereka cantik-cantik, cakep-cakep, kaya-kaya, sudah mendapatkan segalanya, masih pakai narkoba. Jadi dari sini jadi kayak gini, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Mereka artis yang rasanya sudah memiliki segalanya, yang kita istilahnya orang-orang biasa dambakan, terkenal, disayangi banyak orang, wah dan lain sebagainya. Ini mulai menimbulkan pertanyaan yang luar biasa, bahwa sebenarnya dalam diri kita ini apa yang kita cari? Kenapa kita tuh rasanya masih saat kita masih punya segalanya, masih nyari sesuatu gitu. Udah punya segalanya, rasanya punya segalanya, masih nyari sesuatu untuk rasanya masih ada yang kurang gitu. Padahal saat itu rasanya udah punya segalanya. Jadi sekali lagi saya tanya, apa yang sebenarnya kita cari? Kalau kita bisa tahu ini, kita nggak usah tuh nyari-nyari narkoba, rokok, mohon maaf ya bila ada yang merokok dan lain sebagainya. Karena kita tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, kita cari dari segala hal, dari semua hal yang kita inginkan. Nah, siang ini saya berusaha menjawab ini dan memanfaatkan dari pengetahuan itu. Nah, jawaban ini saya dapatkan dari seorang yang luar biasa, Anthony Robbins. Anthony Robbins ini namanya life coach. Jadi sudah membantu banyak orang luar biasa berubah. Ya, oke. Nah, salah satu acaranya adalah Date with Destiny. Apa katanya? Date with Destiny. Berkencan dengan takdir lah yang saya bilang. Nah, lihat Bapak Ibu, ini Anthony Robbins 6 hari. Hari itu hari 2, hari 3 dan sampai lain-lain. Nih Bu, boleh Bu. Nah, jadi katanya keren banget nih. Jadi kata Robin, coba bayangkan, gimana kalau ternyata masalah itu bukan terjadi ke kita, tapi terjadi untuk kita. Dan Bapak Ibu, ada yang bisa menebak berapa harga Date with Destiny dalam rupiah? 10 juta, 10 juta, 5.965 dolar, sekitar 83 juta. Ini yang standar ya, belum yang demo. Dan orang bukan 1-2 yang datang, ribuan.
Ya Bapak Ibu, nih maksud saya tuh, oke. Nah ada orang yang sudah pernah ikut acara itu, seorang model yang ingin lebih karir modelnya lebih hebat lagi. Terus karir model itu bilang, ini acaranya tuh kayak gini. Setelah itu, model itu bilang, kalau Anda baca bukunya yang ini dan sambil ngerjain dengan aktif, itu hampir sama dengan ikut acara tadi. Jadi yang udah ikut acara tadi aja beli lagi buku ini biar bisa diulang materinya, karena hampir banyak materinya dari sini. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendapatkan buku ini. Nah yang saya akan sampaikan nanti, ini hasil dari buku ini. Benar-benar saya langsung mengambil dari sini, karena penting banget dan sangat bermanfaat. Yang sampai banyak orang ini bisa inginkan. Salah satu aja ya, satu orang yang berubah. Ada seorang ibu-ibu yang sangat, mohon maaf, gendut di acara teror ini. Dan dia punya fobia, punya ketakutan, sangat takut untuk ditolak. Takut apa? Ditolak. Dia punya fobia, dia benar-benar sudah trauma sama namanya laki-laki. Ya. Jadi makanya itu kenapa dia takut ditolak, karena dia, mohon maaf, berlebihan berat badan dan kurang menarik. Dan akhirnya Robin di acaranya suruh berdiri dan dihapuskan rasa takutnya. Terus langsung di acara itu suruh pilih, sok pilih mana laki-laki yang mau kamu kencani katanya. Laki-laki pada tunduk. Kayak gitu. Terus, nah akhirnya segala macam acaranya akhirnya perempuan itu berdiri lagi di acara di kesempatan selanjutnya. Terus bilang, saya mulai sadar, mulai ingat kenapa saya akhirnya makan banyak dan memberatkan diri saya sendiri. Saya mulai sadar kenapa hidup saya jadi seperti ini. Dulu ayah saya melecehkan saya secara seksual dari kecil sampai umur 14 tahun. Setelah itu pindah ke kakaknya. Dia berhenti menguasai seksual ayahnya sendiri dan pindah ke kakaknya. Semenjak dia pindah, dia merasa tersakiti. Ayah saya aja nggak mau sama saya itu apa gitu sampai jadi benar-benar tersakiti di situ. Semenjak itu dia stres dan akhirnya mencabut rambutnya satu-satu sampai botak, dan dia ke acara itu pakai wig. Dia lepas, dia ganti botaknya dia. Tapi mulai hari ini katanya, saya sudah berubah. Terima kasih lewat kata Robin kayak gitu pokoknya. Dan dia di terakhir yang saya dengar udah kurang berat badannya sebesar 30 kilo dan sudah menemukan kasih hidupnya lewat kata Robin atas izin Allah. Nah, saya akan memberikan sedikit ilmunya, satu bab yang ada di buku itu tentang keren banget nanti kita bahas. Yang menjawab apa sebenarnya yang kita cari. Ini akan bermanfaat jadi guru, jadi diri kita dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita jauh, boleh saya ingatkan lagi untuk 100%. 100% itu ada 3 berapa? 3. Yang pertama? Niat. 100% karena Allah. Kedua? Kalau kita mengejar 2 kelinci sekaligus, kita akan tidak mendapatkan satu pun, dan juga ketiga gerakan. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi saya baca tadi di bukunya Awaken the Giant Within, The Master System. Jadi sistem kita untuk mengevaluasi, jadi Atharva itu sama seperti saya, pertanyaan-pertanyaan hidupnya, apa sih yang menjadi dasar dari perilaku kita semua? Apa yang menjadi the driving force behind human behavior? Di belakang perilaku manusia itu apa sih penyebab-penyebabnya? Dan kalau kita ngerti itu, kita bisa membantu banyak orang merubah perilakunya, kebiasaannya, tindakannya. Nah, itu yang saya sedang mendalami. Dan coba, sebenarnya apa sih gini, coba saya tanya dulu Pak Ahmad ya. Apa yang sedang Pak Ahmad lagi sedang inginkan banget sekarang? Punya anak. Jangan dibully ya, ini bukan tempat buat ngebully Pak Ahmad, nanti aja. Gimana Pak Ahmad? Pengen punya waktu yang lebih luas lagi. Pengen banyak waktu untuk lebih luas agar bisa bermanfaat di banyak tempat. Kenapa pengen bisa lebih banyak bermanfaat ya saudara? Membuat saya senang. Nah itu dia, membuat saya senang. Itu jawabannya dari sini, bahwa semua yang kita lakukan, mau yang baik yang buruk, akhirnya adalah kalau tanya Robin, what it all comes down to is the fact that you want all these things. Tadi ujungnya apa?
merubah perasaan, agar untuk mencapai suatu perasaan, emosi, state, kondisi tertentu. Itu sebenarnya. Coba, misalkan pengen punya mobil. Sebenarnya pengen punya mobil itu kenapa? Pengen bisa merasa lebih aman buat anak-anak, bisa merasa ini ujung-ujungnya dari barang itu pasti untuk merubah perasaan kita menjadi tertentu. Kalau buat saya misalkan, saya mikir ya gitu, kayak gitu. Misalkan saya butuh kacamata nih. Masa saya butuh kacamata untuk merubah perasaan? Saya ada minus tuh gitu ya, misalkan. Tapi ini berubah perasaan juga ujungnya merasa lebih nyaman dan lain sebagainya. Keren. Terima kasih banget untuk kata yang keren. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita ngerti bahwa semua yang kita inginkan adalah untuk mencapai keinginan, perasaan, emosi tertentu, kita nggak usah tuh nyari-nyari lagi yang buruk-buruk. Intinya kita pengen merubah perasaan kita. Coba aja nih ya, kita cek. Bukankah melakukan orang-orang yang melakukan, mohon maaf, minum-minum, merokok, narkoba itu saat tertimpa masalah besar, stres, baru minum-minum. Di film-film dilihat, pasti udah ada masalah, dia kebar minum-minum, betul nggak? Setelah ada masalah, rasanya kejadian besar, mereka melakukan itu. Jadi sebelum melakukan itu, ada kondisi emosi yang buruk dulu, baru melakukan hal yang buruk, betul nggak? Mungkin nggak lagi seneng-senengan melakukan hal yang buruk gitu, kan susah. Dan atau bukan cuma hal yang buruk, misalkan aja anak-anak lagi bosen gitu, ada kerjaan, kayaknya teh hambar, hampa, datar, pengen nyoba sesuatu, nah betul nggak itu? Berarti sebelum kita lakukan sesuatu ada kondisi emosi tertentu dulu. Nah, kekurangan yang perlu diperbaiki dari kita adalah terlalu fokus, misalkan ya, orang yang ingin berhenti merokok, malah fokus ke merokoknya, bukan fokus ke sumbernya, yaitu perasaan kita dan lain-lain. Dan sayangnya lebih jauh lagi, merokok itu atau apapun hal yang buruk itu dampak buruknya itu nanti, dan pas sekali merokok nggak akan kerasa saat itu. Nanti udah jadi membunuh kumulatif dampak buruknya. Nah, bukankah lebih baik lagi kalau kita misalkan sedang ditimpa ujian oleh Allah, kita tidak melampiaskan ke hal-hal yang hanya memperburuk kondisi. Bukankah itu kemampuan yang keren? Nah, jadi semua perilaku kita itu didasarkan dari kondisi. Nah, kalau di buku itu namanya state. State itu artinya apa? Kondisi. Kondisi semuanya, kondisi emosi, pikiran, tubuh pada saat itu, bukan dari kejadian yang menimpa kita. Setuju nggak? Kalau ada orang yang tertimpa kejadian sangat buruk, ujiannya berat banget, tapi dia bisa melewatinya, bisa merancang emosinya menjadi lebih baik dan menghadapinya. Ada yang rasanya kejadiannya luar hebat, udah punya sepertinya udah punya segalanya, tapi masih aja melakukan tindakan buruk. Ada? Banyak. Nah, jadi ini makanya cari teman dua-duaan dulu. Kalau nggak bisa 3-an, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ibu nanti 3-an juga nggak apa-apa. Atau dari jauh, ibu-ibu dari jauh. Udah ya, dua-duaan. Kalau nanti pasangannya lawan jenis, nggak usah bersentuhan pokoknya ya. Udah ada partnernya? Ada. Oke, sahabatku, partnerku, semua perilaku dan tindakan kita ditentukan dari bagaimana kondisi state kita saat itu, bukan dari kejadian yang menimpa kita. Oke, selamat, terima kasih temanku. Anda dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan 100%. Oke. Mangga. Tepuk tangan sekali lagi boleh? Oke, Kak. Sip, bungkus dulu ini perilaku dengan kita ditentukan dari state kita. Maka betapa pentingnya kita bisa mengatur emosi kita dan kita merasa bisa mengambil kontrol. Kita tidak reaktif atas kejadian tertentu. Jadi gimana ya? Kita benar-benar emosi kita itu kita sendiri yang mengontrol, bukan kejadian apapun tidak bisa mengontrol kita. Seburuk apapun kejadian, harapannya dari training ini itu bisa mengontrol emosi pikiran kita, tetap resourceful, tetap semangat, tetap khusnuzon dan lain sebagainya. Nah,
Kalau boleh tahu, oke, saking pentingnya state, kayaknya butuh didefinisi dulu deh. State itu apa ya? Kondisi. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu sekalian? Nah, menurut Anthony Robin, dan saya juga setuju, state bisa diartikan dari jumlah seluruh neurologis dari semua panca indera kita yang terasa, seluruh pengalaman experience yang terjadi di satu waktu, itu state, kondisi semua pikiran, perasaan, postur tubuh, dan kebanyakan state kita terjadi tanpa sadar. Kita malah nggak sadar, kita lagi senang nggak sadar, karena kebanyakan. Dan bisa saja state itu baik, bagus, useful, dan resourceful. Susah di bahasa Indonesia ini ya, useful gampang. Bisa saja state-nya bermanfaat buat kita, bisa akhirnya produktif. Resourceful itu apa ya? Resource itu dari kata memberdayakan. Resourceful itu menguatkan. State-nya itu menguatkan. Tapi bisa pula state-nya melemahkan dan menghambat kemampuan kita. Nah, sayangnya tidak banyak orang yang melakukan sesuatu untuk merubah state-nya. Kalau lagi datar jadi bagus, lagi dari bawah jadi netral, sayangnya jangan. Nah, di sini kita akan belajar gimana caranya semua itu. Karena ini sumber akhlak. Bahwa bukankah kita berakhlak baik saat state mood-nya baik, betul nggak? Lagi senang, lagi acara training ini kan bagus, akhlak kan gampang ya. Kalau lagi banyak stres, masalah segala macam gimana? Nah, itu dia. Gimana ceritanya, caranya kita bisa tidak ada kejadian seburuk apapun, kita bisa melewatinya, bisa menyikapinya. Dan jadinya akhirnya berakhlak baik terus apapun yang terjadi. Sip? Sip. Nah, ini adalah learning objektif kita. Bagaimana jika kita bisa menguasai, mengendalikan, mengontrol emosi dan pikiran kita 100%. Gimana lagi kalau kita bisa berada dalam kondisi resourceful pada saat-saat stressful. Ini jadi termasuk juga stress management maksudnya, ini bisa juga. Dan kita mampu mengakses peak state of mind. Peak itu puncak dari state. Pernah nggak Bapak Ibu semangat banget kayak tidak bisa diri, kayak meledak habis training, habis acara. 2 hari kemudian, gimana bisa mengakses itu setiap saat? Bahwa gak harus nunggu training, baca buku atau apapun lah buat terjadi, kita bisa langsung masuk ke kondisi-kondisi yang paling prima kita. Itu ya. Ini yang mau saya bawa. Nah, maksudnya mampu menguasai kondisi perasaan, jadi kita tidak perlu pakai alat barang-barang lain lagi, nggak usah nyari rokok untuk sekedar merubah perasaan kita untuk sensasi-sensasi. Banyak yang lebih baik, yang lebih bermanfaat dari kita lihat. Nah, coba saya tanya dulu, siapa di sini yang pernah gagal? Saya pengen coba lihat angkat tangan. Pernah gagal, pernah salah, dan lain sebagainya. Nah. Oke, sip, terima kasih Bapak Ibu. Dan pertanyaannya, why do we fail? Kenapa kita gagal? Coba ada yang bisa pengen tahu langsung alasannya kenapa saat itu gagal mencapai target, mencapai yang diinginkan, mencapai itu. Biasanya kenapa gagal itu? Tidak fokus. Tidak fokus, apalagi tidak maksimal, apalagi kurang persiapan, apalagi. Oke. Nah, banyak orang yang bilang, yang bila ditanya kenapa gagal, dijawabnya seperti ini: kurang uang. Pemimpin saya kurang benar. Pemimpinnya bilang umat saya kurang benar. Ya, gitu. Terus ada yang bilang lagi teknologinya belum memadai. Mereka melihat keluar. Yang harusnya kita lihat, kenapa kita gagal adalah karena kurangnya mengakses teknologi yang ada dalam diri, bukan melihat keluar. Justru sumber kegagalan karena terlalu melihat fokus keluar, kesalahan eksternal, tantangan di luar. Padahal yang paling penting adalah resource yang ada dalam diri. Kita terlalu menyalahkan sumber daya luar. Padahal kegagalan utama pasti dari sumber daya diri. Coba mau sekondisi sulit apapun ekonomi ataupun segimanapun teknologi, uang nggak ada, tapi kalau diri kita resourceful, kalau diri kita kuat, semangat, kreatif, bisa nggak nyari jalan? Jadi alasan kita gagal terlalu banyak melihat keluar. Seperti tadi, ubah dunia, ubah segala macam, fokus keluar. Kita harus melihat diri kita saat state kita dari momen ke momen. Dari situ saya menyadari bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat, yang ada hanya state yang belum tepat.
Ya ada masalah yang terlalu berat lah gitu, yang coba ujian segimanapun juga itu nggak berat sebenarnya, asal state kondisi kita saat itu tepat untuk menghadapinya. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi pertama kali kita gagal seperti itu, dan kedua saya ingin sampaikan ide tentang bahwa coba ada pintar versus dalam state pintar. Pernah nggak Bapak Ibu udah siap belajar seharian, besok pas ujian blank, gugup, bingung. Nah, padahal kita benar-benar tahu, padahal mampu. Nah, state kita mempengaruhi kemampuan kita. Saat kita stres, saat kita tertekan, ini kemampuan kita sebenarnya segini. Saat kita stres dan lain sebagainya tertekan, kemampuan kita jadi nurun, jadi terkecilkan, jadi menciut karena kondisinya stressful. Nah, coba cek aja kalau lagi belajar. Bandingkan orang yang hambar, datar, anak-anak gitu misalnya ataupun kita, dan atau bahkan lagi ini bahasa anak-anak ya, galau, bete, baper. Anak-anak yang sekarang ini ya buat kata baper, lapar, caper, mager, ya Allah, ya Rabbi ya. Gampang banget buat katanya bahasa Indonesia ya, anak-anak hebat. Dan versus orang yang lagi dalam state bahagia, semangat, penasaran. Coba bandingin gitu. Mana yang paling masuk ilmu itu? Nah, lagi bahagia, semangat, penasaran. Itu kenapa? Setiap habis sebelum training, dipastikan dulu habis gerak-gerak. Terus ada snack-snacknya. Ini biar dalam kondisi seperti ini sebelum belajar, biar masuk banget gitu. Kenapa banyak gerak? Motion creates emotion. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu aplikasikan sebelum belajar tuh, sebisa mungkin usahakan anak-anak lebih bahagia, semangat, penasaran. Gimana pun lah caranya, dengan video, dengan gerakan dulu, dengan ice breaking dulu gitu. Nah, jadi sebelum apapun, sebelum Bapak Ibu ngajar juga, sebelum apapun lah, saya sebelum ngisi atau berbagi sebisa mungkin dalam kondisi yang segar. Saya loncat-loncat atau apapun lah, pokoknya dalam state yang prima. Itu bisa diakses kapanpun. Sebelum sholat, saya juga masuk ke state yang relax benar-benar. Dan tombol relax saya di sini, kalau saya macam gini, itu nggak ada, udah langsung relax. Ada tombol-tombol. Itu sih anchor, nanti kita nggak bahas terlalu jauh. Jadi intinya, Bapak Ibu sebelum melakukan aktivitas apapun, pastikan dalam kondisi yang prima. Itu bisa, nanti kita ada cara-cara. Nah yang lebih penting lagi, ini keren banget tentang garis nasib. Apa katanya? Garis nasib. Oke. Nah, betul nggak Bapak Ibu kalau kita tidak mengambil tindakan, tidak action, tidak akan terjadi apa-apa, betul? Betul. Kata Tung Desem Waringin yang udah ikut Adrian Robin menghabiskan 150 juta dari Indonesia ke Amerika bilang, take action, miracle happen. No action, nothing happen. Jadi tindakan itu penting banget ya kan? Nah, tindakan ini kalau diulang-ulang akan membuahkan kebiasaan. Kebiasaan ini akan lama-lama mengakar menjadi karakter. Dan itulah nasib kita hari ini. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, pertanyaan yang lebih keren lagi, apa yang sebelum tindakan itu ada apa dulu? Apa yang membuahkan tindakan? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Niat, boleh pikiran, apa lagi Bapak Ibu? Inspirasi boleh. Nah, sebelum kita bertindak, pasti kita memutuskan dulu dong. Bapak Ibu memutuskan dulu jadi guru atau jadi guru dulu baru memutuskan? Nggak mungkin kan? Pasti memutuskan dulu di sebelum tindakan. Kalau gini, salah satu alasan kita jarang kurang bertindak, barangkali setengah-setengah dalam memutuskan melakukan itu. Ini tentang decision making itu agak panjang intinya, dan saya kasih titik di sini karena antara jarak ngambil keputusan dan tindakan harus cepat kalau mau hebat. Orang sukses itu cepat ngambil keputusan dan gak pelin-pelan tindak kita. Dan sebaliknya, mohon maaf ya, ini kata teknologi, saya juga masih belajar bahwa orang yang kurang sukses biasanya lama mengambil keputusan dan pelin-pelan keputusannya. Dan orang yang sukses sudah memutuskan, oke mau ini, dia langsung mengambil action terhadap itu. Mau sedikit mau banyak, ini harus stop gitu, keputusan tindakan. Decide action. Nah, sebelum apa yang mempengaruhi keputusan sebelum ini gampang, yaitu perasaan. Apa? Perasaan. Nah, benar nggak? Perasaan yang baik, yang hebat akan mempengaruhi, akan membuahkan keputusan yang hebat, betul? Akan menghasilkan tindakan yang, akan menghasilkan kebiasaan yang
akan menghasilkan karakter yang dan akhirnya nasibnya dan sebaliknya. Kalau perasaannya buruk, mempengaruhi keputusannya menjadi tindakannya, kebiasaannya, karakternya dan nasibnya. Kita hari ini coba cek hari ini, nasib kita pasti dipengaruhi oleh ini semua, betul? Nah, saya pengen lihat ya, ini semuanya bisa kita bahas satu-satu. Tapi yang saya ingin bahas hari ini adalah ini, pangkalnya banget. Gimana merubah perasaan yang tadi kita bahas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu di sini, saya bukan ingin memotivasi Bapak Ibu. Motivasi itu kalau dalam perjalanan Bapak Ibu dari sini pengen ke sini. Motivasi itu adalah bensin. Apa katanya? Bensin. Kan kayak semangat dan bensin bisa habis, betul nggak? Semangat itu nggak semangat. Nah di sini saya ingin membagikan teknik, skill untuk menjaga state kondisi perasaan kita agar nasib kita tadi. Oke, jadi oke lah. Gimana caranya mengubah perasaan? Saya pengen cek dulu nih Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya gimana caranya mengubah perasaan, tolong jawab langsung aja yang terbesit. Seperti kita ngobrol duaan, aktif terus persen. 3, 2, 1, go. Gimana mengubah perasaan? Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Ada lagi Bapak Ibu? Feeling. Oke, bagus. Ada lagi? Bernyanyi, oke, bagus. Ada lagi? Nyanyi, bagus, benar? Thinking, zikir, bagus. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. 12% ya. Tepuk tangan 100% buat kita semua. Nih, coba. Coba Bapak Ibu, dari tepuk tangannya kerasa nggak beda banget tuh dari yang pertama sampai yang kedua? Nah, pertama yang paling penting dari mengubah perasaan adalah fisiologi. Apa katanya? Fisiologi. Tadi kan saya udah bahas, motion creates emotion. Oh, gerakan kita mengubah perasaan. Kita nanti bahas lebih lanjut. Yang kedua adalah fokus. Apa katanya? Fokus. Coba ulangi bareng-bareng ya. 100%. Kita akan mendapatkan, akan merasakan apa yang kita fokuskan. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tergantung mau fokusnya kemana, karena akan selalu ada yang baik untuk difokuskan dan selalu ada yang buruk untuk difokuskan. Training ini terserah mau fokus ke yang baik atau buruknya, pasti dua-duanya ada kalau dicari. Gampangnya kurang lebih, dan itu akan langsung mengubah perasaan kita, fokusnya kemana. Yang ketiga adalah submodality. Yang ketiga apa? Submodality. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar Neuro Linguistic Programming NLP sebelumnya? Boleh angkat tangan? Nah, ini NLP banget bahasanya submodality. Nanti kita bahas lebih lanjut. Bahwa antara Robin sendiri juga kebanyakan ilmunya dari NLP. NLP itu alat yang bermanfaat banget untuk tadi perubahan perilaku, perasaan, kebiasaan. Oke, yang pertama tadi fisiologi, bahwa motion creates emotion. Nah, coba kita cek bareng-bareng. Duduknya 100%. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kita akan merasakan dari gerakan kita. Mohon maaf ya, ini saya contoh aja. Kalau orang yang kebalikan dari rendah hati dalam mendengarkan misalkan ya, seperti apa posturnya dalam mendengarkan dan kebalikan dari rendah hati? Posturnya seperti apa kira-kira? Gini ya, betul nggak? Nah, kalau kita seperti ini tangannya, padahal kita nggak berniat untuk tidak rendah hati, tapi kalau gerak kayak gini akan menimbulkan perasaan seperti itu. Coba aja Bapak Ibu rasakan kayak gini sekarang. Langsung kayak gini, dan langsung sekaligus langsung kayak gini terbuka tangannya. Beda nggak? Langsung hanya dengan sedikit gerakan. Nah, langsung sekarang geraknya duduknya 100% tegak. Bungkuk. Rasakan coba perbedaannya. Walaupun sedikit. Tegak lagi. Coba bungkuk lagi. Terasa nggak Bapak Ibu perbedaannya? Saya sebutnya millimeter shoulders. Walaupun hanya ini sedikit millimeter bedanya dalam pundak kita, tapi rasanya jauh beda. Kayak kita mau main golf. Walaupun sudutnya misalkan saya kesini, nembaknya dan kesini, ini kan bedanya sedikit sudutnya. Tapi kalau diteruskan akan jauh beda. Walaupun milimeter dalam pundak kita beda dikit, tapi jauh beda hasilnya nanti ke depannya dalam jangka panjang. Kedua, muka kita itu ada 33 otot. Berapa? 33 otot. Kalau muka kita gitu-gitu aja gerakannya,
pattern of physiology, limited pattern of emotion. Gampang banget. Kalau bukan kita gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu aja bahasanya. Ini kita punya 33. Sekarang tolong gerakan 33 itu sebanyak-banyaknya. A, I, U, E, O, senyum, terus segila-gilanya. Sip, oke. Oke. Kerasa nggak bedanya Bapak Ibu? Dan yang paling bagus untuk merubah perasaan lewat otot muka adalah ketawa. Apa katanya? Ketawa. Tidak terlalu banyak penelitian bahwa tertawa, senyum itu menaikkan imunitas. Terlalu banyak penelitiannya. Dan penelitian Entertainment Weekly Magazine, ada majalah itu, majalah entertainment, wawancara orang-orang yang datang untuk nonton bioskop. Nonton apa? Bioskop. 80% lebih ditanya mereka datang untuk ke bioskop ingin tertawa. Lebih kecil lagi ingin nangis, lebih kecil lagi ingin teriak. 80% lebih ingin ketawa. Orang yang banyak udah terlalu banyak lah. Jadi cara paling mudah untuk merubah perasaan dari stres, buat aja ketawa diri kita sendiri. Gimana pun caranya. Tuh, karena ketawa gitu aja. Kita harus tunggu apa-apa untuk ketawa. Ini adalah solusi yang paling sederhana tapi sangat luar biasa. Sederhana tapi powerful banget. Langsung kita coba berdiri Bapak Ibu semuanya. Motion creates motion. Oke. Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengerjakan ini 100% ya, boleh? Nah, pertama, tolong kita bak ini. Pertama adalah kita melakukan gerakan yang sebosan-bosannya. Bapak Ibu seperti Billy Jean, tapi Billy Jean yang memandu lagu terbosan seslow sedunia. Gak ada lagi yang lebih bosan kayak gitu. Nah, harus seperti itu, harus 100% ya. Kalau nggak 100%, sayang banget ya. Kapan lagi? Nah, belum mulai. Dan 100% jangan dulu ketawa sebelum saya suruh. Sebosan-bosannya. Itu satu. Nanti yang kedua, kita bakal langsung ubah, yaitu kita bakal hitung 1 sampai 10. Dari 1 jalan di tempat, jalan selambat-lambatnya. 10 sekencang-kencangnya, dari 1 sampai 10 saya naik-naikkan, nanti makin cepat. Nah, oke, ini disesuaikan ruangannya. Nah, nanti kalau saya udah bilang 10, itu jalan sekencang-kencangnya. Dan bila saya bilang 11, loncat dan langsung tepuk tangan sekeras-kerasnya, semeriah-meriahnya. Bisa mulai bilang, wah, apapun lah pokoknya ya. Dan Bapak Ibu tahu kenapa kita ngelakuin ini? Ya pengen aja, nggak usah ada tunggu apa-apa. Betul nggak? Coba kita cek pertama. Jadi Jen sebosan termalas-malas sedunia. 2, 2, 3, go! Masih ketawa, sebosan-bosannya. Perasaan gimana perasaannya? Sip. Oke, saya juga nggak mau terulang ngomong lagi ya. Oke, beres. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. 1. Lebih kencang lagi 2. Lebih kencang lagi 3. Lebih kencang lagi 4. Lebih kencang lagi 5. 6. 7. 8. 10. Oke, saya tanya Bapak yang di belakang ya. Pak Mulya. Boleh duduk Bapak Ibu sekalian? Bentar, Pak. Oke. Ini training atau apa gitu ya? Perasaan Bapak seperti apa? Tadi pas yang psikologi sama pas lari tadi? Ketika pertama membosankan, kemudian yang kedua apa namanya, sedikit ada peningkatan menuju kepada puncak kebahagiaan.
Sebenarnya semua manusia pasti memiliki sifat kebahagiaan lebih dahsyat. Oh, oke. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Oke. Gini maksudnya ya, sebelum saya akan sampaikan idenya, coba. Oke. Nih Bapak Ibu, saya tanya dulu. Kalau perkataan-perkataan ini coba di mana salahnya? Lagi semangat-semangatnya. Terus lagi inspirasi lagi deras. Ya. Atau aduh lagi stuck. Aduh lagi mandek. Kira-kira ada yang salah nggak dari kata-kata itu? Apa Bapak Ibu? Lagi. Nah, kenapa dengan lagi itu? Berarti belum. Nah, berarti lagi semangat-semangatnya. Tahu dia bakal turun lagi. Lagi soleh-solehnya. Tahu dia nggak akan selamanya seperti itu. Padahal ini coba kita macam kayak tadi nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus nunggu apa-apa. Dan saya kalau saya boleh sarankan dengan amat sangat, nggak harus nunggu training seperti ini ngelakuin itu. Kalau lagi sendiri lagi apa, lakuin sendiri. Ya itu aja. Dijelaskan saya boleh. Oke. Sip. Jadi ada 3 cara untuk merubah perasaan. Ada berapa cara? 3. Belum 100%. Udah motion sih motion. Body language 100% powerful communication. Ada 3 cara mengubah perasaan. Ada berapa cara? 3. Yang pertama apa? Fisiologi. Gerakan. Fisiologi itu kan postur tubuh gerakan. Nah, fisiologi bukan sekedar mengubah gerakan aja. Nafas juga fisiologi. Nah, ternyata kenapa banyak orang yang mohon maaf suka merokok? Karena merubah cara bernafas. Dengan merubah nafas aja, itu langsung merubah perasaan dia. Kenapa salah merokok? Karena merubah cara bernafas saya. Nah, fisiologis kedua, mengubah mental fokus nanti kita akan belajar di selanjutnya. Ketiga apa? Nah, submodalitas itu apa ya? Nah, submodalitas itu sebenarnya modalitas. Allah memberikan kita modal 5 panca indera. Berapa? 5 panca indera. Nah, itu modal dari Allah. Dan gimana caranya modal itu kita gunakan untuk manfaat kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, untuk bermanfaat buat kita. Nah, makanya saya sebutin submodalitas itu adalah VAK. Apa katanya? VA. Yang pertama apa? Visual. Yang kedua apa? Auditory. Yang ketiga apa? Ini Bapak Ibu udah pada tahu, saya sekilas aja. Ini alat yang bermanfaat untuk menaikkan dan mengurangi intensitas state perasaan. Kalau saya, misalkan orang yang dominan audio, dengan saya memikirkan nih, misalkan saya ingin menaikkan intensitas state. Saya lagi stres misalnya ya. Saya lagi banyak ada ujian dari Allah dan sangat menguji. Nah, saya tinggal bayangkan masa-masa di mana saya sangat bahagia. Nah, yang paling saya dominan kan audio. Saya bayangkan suaranya gimana saat orang-orang misalkan tepuk tangan, saat bilang terima kasih dan lain sebagainya. Ubah perasaan. Atau mengurangi saat saya lagi stres ataupun menyesal mengingat masa lalu yang buruk. Saya kurangi intensitasnya dengan suara. Kalau misalkan saya ingatkan pengalamannya yang ada suaranya saya mulai volumenya dikecilin atau suaranya dianeh-anehin. Nah, tapi itu kita akan terlalu jauh sana ya. Ya, intinya VAK ini juga alat yang luar biasa untuk belajar lebih cepat. Dan ini adalah alat yang hebat untuk membuat jadi menyenangkan. Saya misalkan dominan audio, saya pernah disuruh nyuci piring dan lagi setan mengganggu, malas. Gimana caranya ya? Saya orang audio, saya bawa laptop, nyanyiin lagu, nyuci itu nggak terasa. Jadi malah menyenangkan. Maksudnya VAK ini untuk mengetahui kita visual audio kinestetik untuk itu tadi menyelesaikan, membantu masalah-masalah kita dan menaikkan state kita juga. Kan mengubah perasaan dengan itu. Visual itu dengan ya ini udah Bapak Ibu jelas lah ya. Audio kinestetik, gerakan dan sebagainya. Langsung lah Bapak Ibu apa deh? Orang visual itu ciri-cirinya adalah berbicara cepat, terus suka diagram, chart, suka nyatet dengan detail,
lebih suka ngeliat duduk di depan karena dia lebih jelas kelihatan visual. Alasan kenapa saya slide-nya saya usahakan untuk colorful agar orang-orang visual lebih senang. Ini orang visual. Orang audio baca lebih lambat. Nah, ini saya orang audio sangat kerasa itu saat baca dikerasin. Saya sangat beda banget baca biasa ini dengan apa dampaknya terhadap perasaan. Beda banget. Saya pernah baca Anthony Robbins, baca Al-Quran dengan disuarakan tuh beda jauh. Dan bisa dengar fokus saya sambil nyetir, bisa sambil dengerin yang lain dan lain sebagainya. Atau kinestetik yang belajar dengan melakukan. Kita semua sebenarnya ada tiga-tiganya, cuman yang dominan yang mana? Butuh short attention span, jadi sedikit mudah, butuh banyak istirahat. Learn by solving problems dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang mana? Udah tahu? Ini untuk belajar juga. Kalau kita belajar, lebih banyak melihat, googling gambarnya, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak melakukan. Juga buat anak-anak didik kita semua. Kalau kita tahu gaya belajar anak-anak kita, lebih mudah untuk memberikan oh ini untuk anak visual, ini seperti itu. Ini banyak bagus banget sebenarnya. Termasuk untuk menaikkan intensitas perasaan kita juga. Tapi sekilas saja, mungkin ini. Nah, jadi ini yang saya bilang lagi itu bahwa tadi, jadi apa namanya? Bahwa rasanya itu kita itu dikontrol oleh kejadian. Lagi semangatnya, lagi on. Padahal kita bisa on kapan? Lagi stuck. Ya udah keluar dari stuck itu, jangan ngerasa gara-gara kejadian itu jadi seperti itu. Paham Bapak Ibu maksudnya? Nah, terus gimana caranya? Tadi kita udah punya dua modal. Yang pertama gerak dan juga kedua. Oke. Kalau Bapak Ibu pernah nggak stres? Ada banyak tugas, kerjaan, deadline, ataupun ditambah lagi sama keluarga segala macam lah pokoknya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nangis, oke. Apalagi? Video istighfar, keren banget itu, tepuk tangan istighfar. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidur, wow. Curhat sama Allah. Ya boleh banget. Oke. Tuaga. Yes. Kompak. Yes. Nah, kalau stres datang, jangan kehilangan cara. Pokoknya gimana pun caranya. Kalau saya jalan-jalan dengan lagu loncat-loncat, juggling bola, pelukan kalau punya istri atau suami ya. Kalau nggak ada juga bisa. Saya tahu. Lihat video lucu, video inspirasi, saya masuk ke impian saya semangatnya mengingat ke masa jaya yang lalu, intensitasnya dinaikkan, gerak gila-gilaan, baca buku, baca hadis, buat pemandangan, doodling, gambar-gambar, nafas naga, nafas relax, main dengan baik kalau ada. Pokoknya apapun, jangan kehilangan cara, asal jangan berhenti. Jangan gini, kalau stres kayak gimana postur fisiologisnya? Kalau diam seperti ini, makin stres, langsung ubah gerakan, langsung senyum, langsung gitu misalkan. Makin gila, makin bagus. Beneran, serius ini atau orang bilang seperti itu ya. Jadi makin gila tuh makin ngematahin si stresnya. Saya pernah di rumah itu gini, Bapak Ibu ada cerita. Tuaga. Saya pernah di rumah itu, kakak saya mungkin sedang ada suatu state-nya kurang baik, marah-marah sama adik saya gitu kemarin. Terus mulai set ke saya, ya udahnya langsung wah. Nah, mulai tenang. Gitu. Pokoknya harus punya jurus senjata buat melawan setan, melawan state-state itu semua. Sip? Oke. Jadi kita yuk gunakan semua ini. Sebelum ngajar, Bapak Ibu pastikan state yang baik. Jangan sampai membawa masalah pribadi ke dalam kelas mengajar. Terus juga sebelum hal-hal penting, presentasi ataupun sholat, pastikan dalam state khusyuk banget, 100% fokus sholatnya. Terus juga
Dalam situasi yang stressful tadi, kita bisa gunakan tadi state kita dengan gerakan, dengan VAK kita, visual, audio, kinestetik, seperti itu. Dari momen ke momen. Jadi perasaan kita dari momen ke momen itu yang akan menentukan tindakan kita dari momen ke momen terus sampai nasib kita. Kalau punya state yang bagus gitu terus-terusan rata-rata keren banget. Bahkan punya peak, puncak, jadi terus berubah. Nah, saya yakin Islam itu luar biasa dalam mengajarkan kita tentang menjaga perasaan kita. Saya nggak tampilkan banyak-banyak kalau di sini tentang itu. Tapi Rasul bersabda, ada orang yang bertanya, "Ya Rasul, wasiatkanlah kepadaku nasihat." Apa kata Rasul? Jangan marah. Apalagi? Jangan marah. Apalagi? Jangan marah. Islam itu sangat menjaga kondisi perasaan, pikiran agar jernih dan bersih terus setiap saat. Betul? Makanya sholat 5 kali sehari dibersihin terus agar state-nya tuh netral lagi. Kalau saya ngomong state udah paham ya maksudnya? State gitu, kondisi, emosi, pikiran dan semuanya. Oke. Nah, yang belum dibahas tentang fokus, nanti kita lanjut sana. Sebelum itu gini, ada pertanyaan. Gimana kalau stres nih ya, kan tadi udah banyak solusinya kan gak kehitung ya untuk menghilangkan stres. Gimana kalau saking stresnya sampai gak mau ngelakuin itu? Makanya the key, kuncinya adalah untuk mempunyai state yang bagus saat kita tidak merasa bagus. Kalau lagi sekarang gini mah enak-enak aja, gampang untuk punya state yang bagus, betul? Nah tapi pas nanti Allah kasih ujian nih, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan saat kita gak mau merasa baik, gimana biar bisa pakai yang tadi? Kita terlalu banyak tahu, tapi terlalu sedikit melakukan. Itu ada buku keren banget. Nah, berarti gimana caranya? Biar di kondisi seberat apapun, kita punya senjata. Betul? Makanya kalau ada yang nanya, gimana caranya? Begini, gimana kalau nanti stresnya saking stresnya sampai nggak mau ngelakuin itu? Gimana lagi malas-malasnya banget sampai malasnya nggak mau ngelakuin itu? Padahal tahu. Ada yang tahu jawabannya? Nah, Dr. Robin juga bisa sering ditanya, gimana caranya dapat long lasting change? Apa katanya? Perubahan yang bertahan lama. 3 kata. Berapa kata? 3. Raise your standard. Maksudnya apa sih naikkan standar kita? Saya ini pertama baca tentang naikkan standar itu berapa bulan yang lalu gitu. Tapi diulang-ulang akhirnya baru paham sekarang maksudnya naikkan standar itu. Maksudnya adalah kita apapun yang terjadi, mau segimanapun beratnya masalah itu kelihatannya, walaupun di kondisi yang seberat-beratnya, kita harus punya standar. Kita harus ngelakuin sesuatu, kita nggak boleh ngalah sama kondisi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kita harus punya, walaupun saya seberat apa lagi, semalas-malasnya apapun, seberat-beratnya apapun, harus punya standar mau ngapain. Yang ini bisa akhirnya mengeluarkan dari kondisi itu. Namanya standar. Nah, jadi Bapak Ibu mau ngapain yang Bapak Ibu paling bisa, paling mudah dilakukan di kondisi terendah, di kondisi yang masalahnya sangat berat. Pernah kayak gitu Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu standarnya seperti apa? Standarnya mau ngapain? Ayo, boleh ada yang masuk pendapat? Misalkan gerak, misalkan submodalitas, misalkan apa gitu. Dengerin musik. Ada satu yang kita jadiin senjata andalan, yang alhamdulillah mau gimana beratnya itu pasti bisa aku pegang. Dan itu mungkin beda-beda. Nah, biar lebih jelas, Bapak Ibu tolong tuliskan. Langsung aja. Even at my lowest point, I have a standard, I must. Nah, coba tuliskan apa yang bisa menjadi senjata andalan kita. Kemungkinan yang paling mudah, misalkan loncat-loncat, misalkan langsung baca suatu hadis yang kita pegang, misalkan baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, misalkan baca istighfar, tapi harus punya yang sangat langsung berubah state. Jangan sampai kehilangan senjata saat setan sudah mencekam. Jangan ngalah sama setan. Kita bisa banget mengontrol semuanya ini. Oke. Saya hitung dari 5 sampai 1 dan kita akan lanjutkan. 5 4 3
2, 1. Oke, kita lanjut kembali. Ini penting banget Bapak Ibu. Ini apa namanya? Hal yang baru-baru ini saya ketahui dan keren banget. Nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi, lebih panjang lagi. Oleh karena itu, saya pahami bahwa kualitas hidup kita dibentuk, dibangun oleh kualitas emosi kondisi kita. Setuju Bapak Ibu? Nah, coba kita sama-sama cek kembali kualitas emosi, perasaan, pikiran tubuh kita. Itulah kualitas kita hari ini, dan kita bisa menentukan mau seperti apa kualitas hidup kita nanti. Habis ini, besok, minggu depan, bulan depan. Oleh karena itu, saya minta Bapak Ibu berdiri semuanya. Oke. Nah, sekali lagi ini bukan masalah motivasi-motivasian, tapi ini saya berusaha menguatkan agar lebih mudah diingat, lebih mudah dilakukan. Kepalkan tangan kanan, taruh di dada sebelah kiri. Oke, tolong ikuti saya dengan 100%. Sip? Sip. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kualitas hidup saya dibentuk, dibangun oleh kualitas emosi kita. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk memperbaiki, memperindah, menguasai emosi, pikiran, perasaan setiap saat agar kualitas hidup kami meningkat jauh lebih besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Oke, boleh duduk lagi. Sip. Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang tentang pertama apa? Fisiologis. Itu sebenarnya sangat luar biasa kalau diaplikasikan. Terus kedua juga masuk modalitas. Nah, lanjut selanjutnya. Mohon maaf bentar. Saatnya kita mengambil alih emosi kita, mengambil alih hidup kita. Take control of our emotions and states, we take control of our lives. Jadi yang pertama tadi fisiologis, yang kedua subkualitas, yang belum kita bahas yang mana ya? Fokus. Nah, ubah fokus. Nah, kayak gini maksudnya. Ada, kayaknya play dulu audio video. Mohon maaf, saya ini di luar rencana ya, saya lakukan ini baru kepikiran, kayaknya keren. Ada video tentang fokus yang sangat keren. Nah, saya tuh saat ini lagi sangat ngefans banget Anthony Robbins ya. Nah, ya, nanti tolong digedein. Mohon maaf sebentar teknisnya. Nah, musiknya di dulu. Nah, ini jadi video ini saya temuin di YouTube. I should say exercises regularly, Regina. Ada yang belum bahasa Inggris di sini? Tangan-tangan. Exercise regularly. Oh, mantap. Diulangi dari awal dulu. Diulangi dari awal. Di pause dulu, diulangi dari awal, di pause. Nah, ini video ini sangat menjawab
saya tuh selama ini yang jadi pertanyaan tuh saya tahu harus dia ngelakuin itu, tapi kenapa nggak dilakuin? Itu benar-benar pertanyaan yang lama banget saya tanya. Dan salah satu jawabannya panjang. Salah satunya adalah ini. Saking kerennya video ini, karena saya rasa sangat menjawab pertanyaan hidup saya tonton berapa kali nggak kehitung. Saya lagi makan ke YouTube tonton lagi. Saya tonton lagi. Saya lagi di rumah. Nah, kalau bapak ibu mau bukti, nih ya sedikit. Have too many things at once. In fact, when people don't do Don't things, do things. it's not because they can't. It's not because they want to. It's because of the way they focusing on chunking things. When people don't follow through, is what they do. Oke, itu ya. Dikatakan kayak ini banget ya. Intinya yang disampaikan di sini ini 9 menit videonya. Jadi biar saya cepetin. Kenapa? Karena orang tidak melakukan yang dia tahu itu penting. Dia langsung tanya, siapa di sini? Saya juga tanya. Yang tahu olahraga itu penting, tapi tidak melakukan secara rutin. Angkat tangan, boleh. Nah, oke. Nah, apa perbedaannya antara orang yang melakukan dan tidak? Ternyata salah satunya adalah dari cara dia fokus. Apa katanya? Nah, orang yang tadi di sini tanya ke orang yang tidak melakukan secara rutin, jawabannya katanya, saya sibuk, sibuk, saya nggak ada waktu buat olahraga. Nah, terus ditanya sama Robin, bener gitu nggak ada waktu? Terus dia jawab, enggak. Dia sendiri tahu, dia sebenarnya punya waktu. Betul? Nah, sebenarnya kenapa? Nah, jadi kalau jawaban Robin, dia tuh terlalu, karena waktu itu emosi. Dia banyak hal yang ingin dilakukan, bisnisnya, rasanya nambahin olahraga tuh kayak banyak, kayak itu. Nah, itu dia. Dia fokus ke yang gak enaknya dari olahraga itu. Dia fokusnya ke susahnya, ribetnya olahraga itu. Jadinya males. Nah, bukan fokus ke kalau olahraga akan ini, kalau olahraga. Jadi kalau olahraga harus ini, kalau olahraga harus itu. Nah, intinya kalau lebih video itu seperti itu. Nah, kembali lagi. Nah, jadi di sini kita pengen ngambil fokus kita. Apa kita? Oke, dimulai dengan cerita yang luar biasa. Ada yang tahu ini siapa, di mana, kejadian apa? Ini adalah orang-orang Yahudi. Hanya karena mereka Yahudi, walaupun kita tahu mereka sangat keji, tapi orang-orang Nazi melakukan hal yang sangat parah banget. Dibunuh. Jadi mereka orang Yahudi ditangkap, dikumpulkan di suatu tempat, dibunuh. Oke. Terlepas dari Yahudi itu dan sebagainya, ada satu orang yang dia ini pengen keluar dari perkemahan pembunuhan itu. Pas di cerita, saya ingin keluar dari sini. Orang lain, kamu ngapain mau mikir kayak gitu? Yakin kamu bisa? Nanti kamu kalau gimana kalau dibunuh, kalau ketangkap di jalan, gimana kalau ini itu? Nah, dia nggak peduli. Dia akhirnya fokusnya dengan pertanyaan bahwa gimana cara keluar dari sini, gimana nyari jalan, gimana caranya biar bisa keluar. Itu yang jadi fokusnya dia. Dan akhirnya dia melihat setiap hari ada truk, ada apa? Yang mengeluarkan mayat-mayat yang sudah mati. Wah, kata ini adalah jalan keluar. Dia akhirnya pas lagi kosong, membuka bajunya, terus pura-pura jadi mayat, masuk ke dalamnya sambil menahan baunya, sambil merem, nahan nafas, takut ketahuan. Terus dia rasa juga ada suara mesin, akhirnya dia diangkut, masuk ke mesin, kerasa mesinnya nyala, pergi keluar. Yang membuat dia bisa keluar, ada banyak hal mungkin, tapi salah satunya dia fokus untuk nyari jalan keluar. Bukan fokus ke kenapa sih Nazi jahat banget, kenapa ini enggak adil, kenapa aku? Paham maksudnya? Nah, itu cerita yang saya baca di bukunya. Tapi ternyata saya googling, kok beda ceritanya ya? Nah, orangnya ini. Kalau yang saya googling, orang ini sama keluar dari itu, tapi ceritanya beda. Bahwa dulu di Nazi itu, saking lagi sibuknya, dia dihukum. Dihukumnya adalah dia harus bunuh diri sendiri dan dengan menggali kuburannya diri sendiri. Terus ditinggalin karena lagi pada sibuk yang lainnya. Ternyata si Stanislaw Jerzilek ini killing his guard with a shovel that was given to him to dig his own grave. Dia pakai yang sekop buat ngegalinya, dia bunuh penjaga, terus dia nyamar jadi penjaganya keluar. Walaupun ceritanya beda, entah mungkin ada Robin baca yang lain atau gimana gitu ya, tapi sama
pasti orang yang berhasil fokus untuk berhasil. Ya lah jelas. Fokus untuk nyari jalan keluar, fokus untuk apa yang bisa dilakukan, fokus gimana akhirnya dari kesempatan ini nyari kesempatan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, gimana caranya kita mengubah fokus kita, perasaan kita? Jawabannya, pertanyaan itulah jawabannya. Questions are the answer. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kita gunakan sehari-hari, itulah yang menentukan terus perasaan kita sehari-hari. Ask and you shall receive. Tanya, kamu akan dapat jawabannya. Tanya pertanyaan yang baik-baik, jawabannya baik. Pertanyaan yang buruk-buruk, jawabannya buruk. Kenapa sih hidup saya kok gini-gini amat? Jawabannya, apapun itu, kita masih percaya. Kenapa sih saya nggak berhasil? Kenapa masih juga belum berhasil? Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih ASEAN kayak gitu? Kenapa sih Bandung kayak gini? Langsung perasaannya berubah, fokusnya berubah, betul? Tapi kalau fokusnya, gimana caranya saya bisa kontribusi? Gimana biar bisa bantu anak muda? Gimana biar naikin akhlak? Dapat jawabannya? Kita tanya apapun akan dapat jawabannya sesuai dengan kualitas pertanyaan kita. Gimana caranya jadi jalan keluar? Pertanyaan gimana caranya nyari jalan keluar? Berarti awalnya dia udah yakin bahwa ada jalan keluar. Gitu. Nah, jadi kenapa sih kok bisa pertanyaan itu keren banget seperti itu? Nah, jadi pertanyaan ini bekerja atas 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Yang pertama dia tadi mengalihkan fokus. Apa katanya? Mengalihkan fokus. Ini sudah jelas. Jadi langsung ini juga mengalihkan penghapusan. Apa katanya? Mengalihkan penghapusan. Jadi nyambung sama fokus bahwa manusia tidak bisa fokus sama banyak hal sekaligus. Kalau kita pengen fokus sama nafas, sama jantung kita, sama darah kita, nggak mungkin kan? Kita hanya akan fokus sama apa yang kita anggap penting. Sama apa? Saya tidak bertanya gimana jalan keluar. Kita akan fokus ke jalan keluar dan akan nyari gimana jalan keluar. Dan akan terhapuskan hal-hal yang tidak nyambung ke sana. Sebaliknya, kenapa sih? Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih Nazi jahat misalnya orang itu? Akan dapat jawaban-jawabannya dan akan terhapuskan jalan-jalan keluar tadi. Kita manusia adalah makhluk penghapus. Ketiga juga tapping the resource. Apa katanya? Akan mengakses resource sumber daya terkuat yang ada dalam diri kita dengan pertanyaan. Jadi hanya dengan bertanya apa yang bisa saya lakukan? Apalagi yang bisa saya bantu? Gimana caranya biar ini benar bisa beres? Gimana caranya ceritanya? Itu akan keluar kekuatan-kekuatan itu. Hanya dengan bertanya. Kekuatannya terletak dalam kesederhanaannya. Hanya dengan bertanya. Nah jadi ada cerita. Anthony Robbins siapa katanya? Dia ada dua orang, berapa orang? 2. Sedang berbisnis. Terus bisnisnya ini bangkrut dan satu orang ini meninggalkan satunya lagi. Oke, udah bangkrut, dia pergi dan akhirnya dia tidak bisa dikontak dan lain sebagainya. Seorang ini datang ke Anthony Robbins. Dia curhat, dia konsultasi. Ini teman bisnis saya, dia meninggalkan saya di saat-saat buruk seperti ini. Pertanyaan timbul, kok dia tega sih ngelakuin itu? Dia nggak tahu apa ini bisa membuat saya makin parah. Kok bisa? Pertanyaannya membuat perasaannya makin buruk, fokusnya dan lain sebagainya. Langsung antara lagi bilang gini, coba jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang paling disyukuri hari ini? Kaget, kok nanya itu sih? Kok dia mau menyelesaikan masalah? Kok atau nanya aneh-aneh? Ini penting banget. Jawab dulu pertanyaan saya dengan serius. Ini salah satu jalan solusinya. Apa yang paling disyukuri hari ini? Apa yang Anda paling banggakan? Siapa yang mencintai Anda? Siapa yang Anda cintai? Dia mulai cerita tentang istrinya, anaknya yang lucu. Dia ngerasa istrinya selama ini udah menyiapkan segala macam buat dia. Dia mulai merubah perasaannya. Udah gitu baru ngobrolin masalahnya. Oh ya gini. Antara Robin bantu, beres masalahnya. Nah, jadi kalau lagi kondisi yang seret, ubah dengan pertanyaan. Apa yang saya syukuri hari ini? Tapi tanya benar-benar. Alhamdulillah masih gede. Benar-benar jawabnya banyak banget kalau syukur itu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil masih bisa nafas, bisa melihat. Walaupun itu kecil tanda kutip. Sebenarnya besar, kelihatannya kecil.
melihat, bernafas, dan lain sebagainya dari yang besar-besar, istri kita, keluarga kita, Islam, iman, dan lain sebagainya. Langsung bisa ubah state kita. Makanya Anthropology di bukunya menyarankan setiap pagi, setiap apa? Pagi. Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mengawali pagi menjadi luar biasa. Pertama, apa yang paling disyukuri hari ini? Gimana? Apa yang disyukuri hari ini? Yang kedua, siapa yang saya cintai? Siapa yang saya cintai? Siapa yang mencintai saya? Siapa yang mencintai saya? Ketiga, apa impian yang paling saya ingin capai? Nah, terus juga tolong tambahkan lagi yang Bapak Ibu, kira-kira tinggal tanya aja, kira-kira pertanyaan apa nih yang bagus yang bisa saya tanyakan tiap pagi. Mangga ditulis dulu, karena gini Bapak Ibu, saya awalnya bisa aja memberikan handout pertanyaannya, tapi akan sangat beda rasanya dengan membuat sendiri. Dituliskan sendiri, dibagus-bagusin, dan bahkan setelah pulang dari ini membuat dengan font yang bagus, ditempel di kamar yang gampang dilihat setiap pagi, itu yang harus dilakukan menurut saya. Alhamdulillah saya juga sudah coba di pintu kemana. Oke. Nah, oke, saya hitung 5 sampai 1 untuk stop, nanti kita akan lanjut. 5. Oke, sip, beres dulu. Boleh dilanjutkan nanti lagi. Bahkan harus dilanjutkan nanti. Nah, saya menyampaikan ini juga di SMA, di guru-guru SMA, sampai 3 proyektor seperti ini, 3 kelas besar gitu. Nah, banyak setelah seharian seperti itu, guru-guru SMA pada memberikan saran, jangan banyak ini ceramah, banyak action. Oke. Sekarang dari evaluasi yang sebelumnya, langsung action, cari teman, partner, dua-duaan. Oke. Kalau bisa ganti lagi deh, kalau bisa ganti deh ya. Jangan yang sama lagi. Kalau bisa ya, sebisa mungkin. Oke, ada? Dan sip. Duaan. Oke. Sama ini Bapak yang kameramen aja Pak. Oh, iya. Ada yang belum dapat pasangan? Oke. Sama Kang Adam aja. Oh ya. Oke. Jangan tidur. Sip. Nah sekarang ada yang lawan jenis ya nggak apa-apa. Coba lihat jari jempol. Kira-kira aja ya. Yang lebih kecil jadi A. Yang jari jempolnya lebih kecil jadi A. Jadi sendiri sama temennya, sama partnernya. Ya. Oke. Sip. Mana A? Angkat tangan. Nah, A sekarang ditanya sama B. Pertanyaan ini. Nah, tolong jawab dengan sepenuh hati 100%. Jangan apa yang Anda syukuri ya itu ya ini. Nah, jangan 100%. Saya bersyukur hari ini ya gitu. Dengan 100% kalau communication boleh? Saya tambahin dulu ya. Apa yang saya syukuri hari ini? Saya bersyukur hari ini saya masih diberikan hidayah sama Allah, masih bisa diberikan kesempatan bertobat. Siapa yang saya cintai? Saya cinta banget sama Allah, Rasulnya, orang tua saya. Siapa yang mencintai saya? Umi saya cinta banget sama saya. Terus apa yang bikin saya merasa? Saya ingin membebaskan Al-Aqsa, saya ingin membantu orang Suriah, saya ingin membantu banyak orang dan lain-lain. Oke, siap? Yang B nanya ke A, 3, 2, 1, go.
Sip, bagus. Hanya dengan mendengarkan dari teman kita bisa banyak belajar. Belum beres sampai situ, setiap pagi menanyakan ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan untuk malam hari. The amazing evening questions. Nah, sekarang giliran pertanyaan-pertanyaannya setiap malam sebelum tidur. Apa yang bisa kau pelajari dari hari yang indah ini? Hanya dengan bertanya apa yang bisa menjadi hari yang indah, otomatis harinya jadi indah. Bisa nggak hari yang sangat baik banget tapi jadi buruk hanya dengan merasakan buruk? Bisa nggak hari yang rasanya tuh udah buruk banget kita buat jadi baik? Dengan pertanyaan. Kedua, apa hal-hal yang baik yang harus kupertahankan dari hari ini? Yang perlu diistiqomahkan. Ketiga, bagaimana saya bisa menggunakan hari ini sebagai investasi untuk masa depan saya. Maksudnya dari dua ini, belajar dari kesalahan, mempertahankan kebaikan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, zikir, gimana dan lain sebagainya. Kalau tanya, jawab 100% powerful communication body language, tolong kagetkan partnernya segala macam ya. Oke, gantian ya, tadi yang jempol-jempolnya. Oke, 3, 2, 1, go. Mantap, dahsyat. Siapa yang belajar dari temannya tadi yang anak-anak saya? Kita harus belajar dari siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke. Tolong saya sangat sarankan Bapak Ibu semuanya juga punya amazing evening questions yang ditempelkan, yang saya tempelkan di samping kanan tempat saya bisa tidur. Jadi langsung kelihatan apa yang terjadi hari ini. Apa yang dipelajari hari ini, apa yang bagus yang bisa disarankan. Oke. Sip. Tuaga. Kompak ya, jadi tek. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah belajar banyak hal hari ini sampai sini. Amazing morning questions sama amazing evening questions. Jadi selain itu juga di saat setan masuk, salah satu standar nih kalau Bapak Ibu mau ya, bisa gunakan, barangkali mudah, bagus, bermanfaat. Langsung tanyakan aja. Pas langsung ada masalah datang, apa yang bisa disyukuri? Kira-kira apa yang bisa disyukuri dari suatu masalah? Berarti Allah masih sayang sama kita, betul nggak? Nanti kita bahas itu. Jadi bisa senjata dalam kita, jadi harus langsung ingat gitu. Kalau ada masalah, tanya yang bagus. Bisa jadi standar kita. Nah, selain itu, bahkan lebih lanjut lagi. Mohon maaf ya, banyaknya antara Robin, karena memang saya sumber utama self development, pengembangan diri memang antara Robin yang paling terkemuka sekarang. Pernah mendapat miss call, apa katanya? Sampai ratusan katanya, ya 100 kali. Jadi
Memang dia punya sekretaris, tapi telepon-telepon ini benar-benar dari orang yang penting, keluarga-keluarganya, asosiasi bisnisnya, teman rekan-rekan bisnisnya yang ingin dibalas secara pribadi sama Abdul. Lalu dia merasa dia lagi capek banget habis acara seminar kemana-mana ke luar negeri. Pertanyaan yang muncul, kok pada nggak ngertiin saya sih? Emang saya tuh robot? Kenapa sih kayak gini? Oh, pernah nggak kayak gitu? Nah, akhirnya dia rasa terus ini sangat melemahkan, ini disempowering, weakening. Oke, gimana caranya biar dia lebih kuat? Kayaknya pertanyaan-pertanyaannya salah nih. Coba pertanyaan yang baik seperti apa? Terus dia nanya, what's great about this problem? Apa katanya? What's great about this? Apa yang keren dari masalah ini? Apa yang baik? Apa kebaikan dari masalah ini? Dia merasa dia banyak yang miss call, itu berkah. Dulu sebelum dia sukses, dia dulunya sempat juga sangat jatuh banget. Dulu pas dia lagi jatuh tuh, dia berharap bisa banyak orang yang level dia. Paham maksudnya Bapak Ibu? Setelah tahu apa yang baik dari masalah ini, lalu jawab apa yang belum sempurna. Gimana? Apa yang belum sempurna? Nah, yang belum sempurna adalah schedule dia, atau barangkali juga cara dia mengatur waktu. Masuk ketiga, apa yang saya niatkan untuk melakukan agar ini bisa jadi solusi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Ketiga atau selanjutnya, apa yang tidak lagi saya harus lakukan? Apa yang harus saya hentikan untuk melakukan? Nah, yang terakhir yang paling penting, gimana caranya sambil melakukan ini semua, saya menikmati prosesnya. Nah, Denator itu punya ini jacuzzi, apa namanya itu, kayak kolam renang panas gitu, yang kecil. Dia punya selama 6 bulan nggak dipakai-pakai. Mungkin dia selama 6 bulan nggak dipakai-pakai. Terus dia dengan nanya tadi, gimana caranya biar menikmati proses? Dia akhirnya ingat dengan ini, dia masuk ke dalamnya, terus telepon orang-orang tadi. Oh iya, awalnya rasanya berat, malah jadi menyenangkan. Dan bahkan setelah beres semua telepon, dia nanya, masih ada lagi nggak yang bisa saya telepon? Iya. Nah, ini adalah namanya the problem solving questions. Apa katanya? The problem solving question. Ini sangat kritis, sangat penting di saat-saat ujian itu sangat menghimpit banget. Dan bila pertanyaan-pertanyaan ini bisa keluar. Pertanyaan pertama, what is great about this problem? Apa yang belum sempurna? Apa yang mau aku lakukan? Dan apa yang mesti tidak dilakukan lagi? Maksudnya solusinya itu dilakukan dan tidak dilakukan. Dan yang paling penting, gimana biar enjoy the process. Sambil ngerjain kerjaan, sambil apa, gimana saya biar menikmati proses. Oleh karena itu, biar langsung action, di balik kertas akhlak tadi udah ada problem solving questions. Nah, ada nggak yang, mohon maaf ini jadi agak tidak jelas, tapi bisa dibaca? Nah, sekarang tolong pilih satu dulu aja, tantangan masalah yang ingin diselesaikan sekarang, barangkali yang sangat besar, yang terbesar sekarang atau apapun, langsung jawab ini. Langsung misalkan ingin membuat akhlak anak-anak baik atau apapun masalahnya, pribadi menyangkut apa saya tahu nih, tolong langsung jawab apa yang keren dari masalah ini. Dan seterusnya, saya beri waktu 10 menit untuk mengawali. Oke. Oke. Bagi yang sudah selesai, boleh mungkin melihat tantangan yang lain untuk dijawab di situ, atau menguatkan materi-materi yang lain sambil nunggu sisanya beres. Sebentar lagi Bapak Ibu ya, sekitar 3 menit, 2 menit. Yang paling penting adalah dijadikan kebiasaan mempertanyakan ini.
1. Oke Bapak Ibu sekalian, Tuaga. Saya sangat harapkan Bapak Ibu bisa melakukan ini 100% sekarang. Karena bila Bapak Ibu tidak melakukannya sekarang, gini. Di sini saya tempatkan Bapak Ibu agar dalam peak state of mind. Dan kalau di sini Bapak Ibu tidak 100%, apalagi di luar, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di sini semangat, belum tentu di luar semangat nanti ya. Tapi kalau di sini aja nggak semangat, apa itu akan betul nggak Bapak Ibu? Saya harapkan kita masih ada waktu sampai sore agar terus 100% lepas. Boleh? Boleh. Nah, saya ingin tanya, apa yang Bapak Ibu pelajari? Hanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang mau share ke kita semua? Boleh? Ayo. Hanya dengan pertanyaan tadi, ada yang mau berbagi kepada kita semua? Oke. Belum ada? Bagaimana? Oh, mantap Pak Tata. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa saya pelajari dari beberapa pertanyaan yang tadi kita lemparkan kepada teman kita, rekan kita di samping kita. Pertama, kita memikirkan, kita sudah punya jawaban atas pertanyaan yang tadi ditampilkan. Tapi dengan bertanya dan berkomunikasi dengan teman kita punya jawaban kedua. Dan itu juga memperkaya solusi yang akan kita laksanakan ke depannya. Itu memperkaya dan menjadikan diri kita semakin percaya diri akan perubahan yang kita ke depan, seperti itu. Kemudian dari beberapa amazing problem yang tadi disampaikan, termasuk yang ini juga, tidak hanya sisi buruk yang kita rasakan terpuruk dengan kondisi masalah, tapi juga kita bisa melihat sisi baik dan betapa kita memiliki nilai di mata orang lain, seperti itu. Dan juga Allah meningkatkan kualitas diri kita melalui masalah-masalah yang diberi kepada kita semuanya. Tepuk tangan dulu buat Pak Tata. Oke, sip. Nah, itu dia. Kekuatannya terletak dalam betapa sederhana solusinya. Kita ada gerak tadi, buat komunitas bertanya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang rumit jawabannya sederhana, dan seringkali pertanyaan yang sederhana jawabannya rumit. Kali ini saya akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Gimana caranya ini? Jawabannya sederhana banget. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut, tolong postur tubuhnya 100%. Oke, sip. Nah, jadi problem solving questions masih belum beres sampai situ. Kita lihat bahwa pertanyaan yang kita tanyakan sehari-hari yang sering muncul dalam kepala kita, itu yang akan menentukan perasaan kita, kualitas kita juga. Sebagai contoh, ada seorang anak yang ditanya oleh ayahnya setiap hari, apa yang dipelajari yang menarik hari ini? Lalu anak itu jawab ini. Dan saat dia tidak dapat, belum ada gitu hal yang menarik hari ini, dia akan baca dulu, cari dulu kayak ensiklopedia, baru ayah ini yang menarik. Dan setelah beres, setelah dia udah nggak sama ayahnya lagi, dia udah jadi kebiasaan setiap hari gak mau tidur sebelum ada inspirasi yang menarik dulu. Pertanyaan yang kita tanyakan setiap hari menentukan kualitas hidup kita juga sangat mempengaruhi. Nah, jadi saya tanya, apa yang pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian tanya sehari-hari? Nah, kalau Bapak Ibu tanya ke saya akan jawab cerita saya sedikit, bahwa saya belajar Robin, bukunya ini juga ada audionya. Audionya itu sekitar harganya, mohon maaf ya, 2 jutaan. Dan saya alhamdulillah dapat pinjem. Ada yang punya, keren banget. Program 30 hari. Nah, saya tahu ini, tahu itu. Nah, terus saya selalu tanya, aduh gimana ya kalau masih belum berhasil? Gimana ya kalau masih malas ngelakuinnya? Jadi saya tuh tantangan terbesarnya kadang-kadang malas. Tahu gitu harus ngelakuin itu, tapi nah itu. Gimana kalau masih malas? Gimana kalau ini masih malas? Gimana kalau masih belum bisa juga? Gimana kalau masih belum bergerak juga? Terus gitu. Nah, saya nggak sadar. Jadi saya tuh materi ini tadi questions itu sudah 3 kali diulang tentang ini. Baru setelah 3 kali itu saya sadar pertanyaan yang saya tanya tiap hari, yaitu gimana kalau ini nggak berhasil? Gimana kalau
ini tuh masih belum jalan gitu, belum berhasil gitu. Gimana kalau masih malas? Gimana kalau masih belum bisa? Saya nggak sadar, bahkan saya nggak sadar bertanya itu. Padahal udah tahu questions are the answer dan lain-lain. Nah, jadi justru tadi jawabannya, ada yang tahu Bapak Ibu jawabannya gimana kalau udah tahu nih questions are the answer, tapi gimana kalau nanti malas, masih malas aja untuk bertanya pun? Gimana jawabannya Bapak Ibu? Ada yang mau kasih jawaban? Gimana nanti ada kondisi gimana malas, saking malasnya sampai nggak mau nanya ini, bertanya yang tadi. Gimana kalau kayak gitu? Duit. Nah, duit, kenapa duit? Oh lakukan maksudnya. Nah, kalau sudah sampai pertanyaan seperti itu, harus tadi yang jawabannya 3 kata, berapa kata? 3. Oh, 100%-nya. Antara Robin ditanya, kalau misalkan ingin dapat long lasting change, gimana caranya? Kata Robin, 3 kata. Berapa kata? 3 kata. Raise your standard. Dari situ saya masih oh ini pertanyaan saya sangat, dengan nanya gitu doang, dengan nanya gimana nanti kalau masih males, dengan hanya mikir kemungkinan terburuk yang terjadi, makin nambah kemungkinan itu terjadi. Apa Pak maksudnya? Gimana nanti kalau kecelakaan? Nah, fokusnya di kecelakaan dan disitulah kita bakal pergi. Kita harus naikkan standar bahwa gak boleh kita ngerasa semalas-malasnya. Kita harus merasa bahwa semalas apapun harus ada yang bisa kita lakukan, harus ada standar. Itu saya baru tahu banget setelah beberapa kali mulai gitu. Nah, jadi apa pertanyaan yang Bapak Ibu sering tanya setiap hari? Mungkin Bapak Ibu nggak sadar, karena itu rasa identitas rasa selama ini tadi biasa aja. Nah, ini yang akan menentukan kualitas kita sehari-hari, fokus kita. Jadi menurut saya kuncinya, inti semuanya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, aware. Apa? Aware. Peka. Apa? Peka. Sadar. Apa? Sadar. Memperhatikan. Apa? Memperhatikan. Atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Lebih peka lagi, lebih lihat lagi, dan tanya lagi. Apakah ini menguatkan atau melemahkan? Apakah ini berguna bertanya seperti ini atau enggak berguna? Nah itu. Jadi sampai dijadikan habit, kebiasaan. Peka nanya ini menguatkan atau tidak? Peka ini menguatkan atau tidak? Peka ini menguatkan atau tidak? Kalau misalkan menguatkan, lanjutkan. Kalau tidak menguatkan gimana? Nah, gunakan semua yang Bapak Ibu sudah punya dari tadi. Fisiologi, submodalitas, pertanyaan. Wah, ada banyak alatnya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu gunakan, aplikasikan, lakukan, amalkan, implementasikan apapun yang tadi, tolong langsung dibiasakan sehari-hari. Sip? Sip. Bungkus? Bungkus. Semua gerakannya tuh ya. Sip. Sip? Sip. Bungkus? Bungkus. Tempel? Tempel. Action? Action. Tepuk tangan buat kita semua. Nah itu dia. Nah, oke. Jadi yang kita sudah pelajari tadi tentang akhlak yang baik dan sumber akhlak, dan bahkan sumber semua tindakan kita, salah satunya adalah perasaan. Nah, gimana ubah perasaan? Ada 3, yaitu fisiologis, gerakan, lalu submodalitas, dan fokus. Ubah fokus gimana? Yang paling cepat mudah adalah dengan pertanyaan. Nah, nanti setelah ini kita bakal sekarang break dulu, dan nanti bakal ada bagian pokok oleh Kang Adam. Nah selanjutnya setelah beres ini kita akan bahas lagi alat yang sama mudahnya, sama kerennya hanya dengan pertanyaan itu bisa mengubah perasaan dan lain sebagainya, dan juga akan langsung menerapkan bagaimana aplikasinya terhadap tantangan-tantangan kita sehari-hari. Oke. Jadi mungkin untuk sesi siang kali ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.